Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir bulan Dzulhijjah kita akan menemukan, akan mengikuti suasana-suasana tahun baru Hijriah di bulan Muharram yang Allah Subhanahu wa taala di antaranya bahwa bulan Muharram adalah bagian dari bulan haram. Ada 4 bulan, minha arba'atun hurum. Kalau yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 36. Di dalam bulan itu Allah sampaikan di antaranya zalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu di 4 bulan itu. Dalam satu riwayat dari Abu Bakrah disampaikan 4 bulan itu yang dimaksud adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang tidak langsung berurutan adalah bulan Rajab. Bulan Muharram ini adalah sebagai bulan pertama Hijriah yang memiliki banyak keutamaan sebagaimana bulan-bulan haram yang lainnya. Sebelum Rasulullah SAW, sebelum masa Islam datangnya Rasulullah, namanya adalah Syafar al-Awwal. Dan Muharram sendiri artinya adalah waktu yang diharamkan atau pantangan. Pantangan untuk apa? Yaitu untuk menzalimi diri sendiri dan untuk tidak berbuat dosa. Atau sebaliknya adalah di bulan-bulan haram kita disarankan untuk memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kamu menganiaya diri kamu pada keempat bulan yang dimaksud. Qatadah radhiyallahu anhu berkata,
bahwa di bulan itu innal dzulma fil ashhuril hurum a'dhamu khati'atan wa wizra, bahwa sungguh berbuat zalim pada bulan-bulan haram itu lebih besar kesalahannya dan dosanya dibanding bulan-bulan yang lain. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimahullah, di bulan-bulan ini yang didengung-dengungkan adalah bukan perbuatan-perbuatan kezaliman, perbuatan dosa, tetapi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal dalam peperangan, maka banyak yang kemudian menyarankan pada saat bulan-bulan haram itu adalah bulan gencatan senjata. Meskipun sebagian yang lain mengatakan kalau memang tidak bisa diberhentikan, paling tidak kalau tidak ada peperangan kita tidak boleh memulai untuk melakukan peperangan. Amalan-amalan yang khususnya di bulan Muharram, di antaranya adalah disunahkan untuk banyak melakukan puasa, khususnya adalah di hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Karena inilah maka bulan Muharram di penanggalan Jawa disebut dengan bulan Suro, sebagai satu fokus amalan yang mulia di hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Wasyamu yaumi Asyura ahtasibu 'alallahi ayyukaffiras sanah allati qablah. Dan puasa di hari Asyura, kata Rasulullah, saya berharap kepada Allah agar dapat menghapus dosa setahun yang lewat. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang perlu dipahami, ini juga menjadi kebiasaan orang-orang Quraisy dan juga kaum Yahudi, kaum Nasrani, sehingga di antara kita, para ulama kita, mengikuti salah satu hadis riwayat dari Ibnu Abbas, yaitu puasalah kalian pada hari Asyura dan berbedalah atau selisihlah, jangan sama dengan mereka, orang-orang Yahudi. Maka itu berpuasalah, sumu qablahu yauman au ba'dahu yauman, berpuasalah sebelumnya atau setelahnya satu hari. Karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini kami mengingatkan bahwa ada beberapa pilihan tingkatan kemuliaan atau kebaikan puasa ini yang disarankan para ulama kita dari beberapa dalil yang dikumpulkan. Yang pertama, yang terbaik adalah untuk menghindari kesamaan dengan Yahudi dan Nasrani dan kaum-kaum sebelumnya. Maka disarankan diantaranya mengikuti dalil tadi adalah berpuasa di tanggal 9, 10, dan 11 Muharram. Tingkatan kedua, kalau memang tidak mampu, maka kita bisa memilih tanggal 9 dan tanggal 10 di bulan Muharram. Pilihan yang ketiga yang dianggap tingkatannya lebih rendah, pilihan yang nomor 3, yaitu tanggal 10 ditambah tanggal 11, untuk menghindari kesamaan dengan kaum-kaum terdahulu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Meskipun Rasulullah SAW tidak pernah atau belum sampai melaksanakan, tetapi niat itu telah diutarakan oleh Rasulullah SAW. Karena itu, bagi mereka yang memang masih belum mampu 2 hari atau 3 hari di tanggal 9, 10, atau 11, maka pilihan yang paling minimal untuk memuliakan dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Muharram ini adalah setidaknya kita punya kepedulian untuk berpuasa di hari Asyura, karena Rasulullah pernah melaksanakannya, yaitu pada tanggal 10 Muharram. Inilah jemaah sekalian sebagai salah satu contoh amalan yang bisa kita lakukan di bulan Muharram, yang tentunya amalan ibadah
untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan haram bukanlah hanya puasa. Masih banyak amalan-amalan yang bisa kita tingkatkan. Karena itu sebagai bahan muhasabah kita, maka kita tingkatkan zikir kita, ibadah kita, dan juga kegiatan-kegiatan kebajikan kita di bulan Muharram adalah sebagai satu kepedulian seorang mukmin menghormati bulan Muharram sekaligus mengerti dan memahami pentingnya bulan-bulan haram untuk meningkatkan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu